pagi. Tapi karena ini uploadnya malam, ya saya ucapin selamat malam, selamat siang, atau selamat sore juga yang menonton kapan aja. Ya, pada video kali ini dan sekarang untuk hari ini di malam ini, ya yang tayang ini sekarang sudah tanggal kemarin kan tanggal 5 Februari, sekarang tanggal 12 Februari. Ya, firman kali ini masih berkutat dengan Esther. Kemarin kita membahas kejadian sebelum Esther dan sekarang kita akan membahas sosok Esther di sini. Sekarang kita baca di kitab Esther kedua ayat pertama sampai 18. Ini untuk ceritanya di mana Esther akan diangkat menjadi ratu. Ya. Nah, kemarin kan sempat saya bahas ya, akibat emosinya Ahasiweros akan hal buruk terjadi ya, banyak hal buruk terjadi. Seperti penyesalan di belakang ya. Kalian baca di 2 ayat 1 tadi ya, yang kemarin saya baca. Nah, di 2 ayat 2 ini sekarang kita aku mulai ya. Jadi raja-raja ini di itu dikasih tahu sama para biduan ya. Jadi di para biduan itu nyanyi kalau raja harus mencari seorang gadis yang itu anak dara yang elok rupanya, dan raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerahnya supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak dara di dalam benteng Susan. Jadi semua anak dara di benteng Susan itu, maksudnya gadis ya, anak dara itu semua gadis di benteng Susan itu dikumpulin. Ya, jadi kayak biduan. Ya. Jadi biduannya bukan nyanyi, jadi cuma ngomong itu. Cuma ngomong bahwa nanti harus cari gadis yang cocok jadi ratu ganti Wasti. Ya. Nah, raja mendengar itu jadi sangat senang, makanya dia melakukannya. Dan kebetulan di Susan itu, di benteng Susan, ada seorang Yahudi. Tapi sebenarnya ada dua orang ya. Yang satu bernama Hadasa, yang satu bernama Mordekai. Nah, Hadasa sebenarnya adalah nama asli dari seorang yang punya nama baru, yaitu Esther. Ya, jadi nama asli Esther itu sebenarnya adalah Hadasa. Ya. Jadi Hadasa ini diangkat anaknya, jadi kayak anak angkat dari Mordekai. Ya, si Esther ini. Kita baca di Esther 2 ayat 5 ya sampai 6. 5 sampai 7 ya. Pada waktu itu ada dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan kerajaan Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu mengasuh Hadasa yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak Mordekai. Ternyata ini flashback dari kehidupan Esther. Esther ini sebenarnya anak angkat ya dari pamannya sendiri. Jadi pamannya itu ayah angkatnya si Esther ini, karena ayah ibunya sudah mati. Ya. Jadi Esther hidup sebagai yatim piatu tapi diangkat anaknya oleh Mordekai. Dan apalagi kondisinya lebih tragis lagi, mereka dibuang ke Babel. Sangat sedih. Sangat sedih. Itu kondisi yang menyedihkan dalam hidupnya juga ya. Tapi di balik kondisi yang sangat ini, mereka masih ada harapan untuk hidup. Apalagi mereka hidup di negara musuh. Aduh, sangat susah juga ya. Maka setelah itu kan semuanya dikumpulin ya, termasuk Hadasa atau Esther ya. Tapi Mordekai tetap ingetin kalau harus pakai nama samaran yaitu Esther itu ya. Maka Esther masuk di bawah pengawasan Hegai ya. Esther dibawa masuk ke dalam raja dalam pengawasan Hegai juga. Jadi dia itu penjaga perempuan juga. Dan gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang.
Sehingga karena kebaikannya Hegai memberikan wangi-wangian gitu ya. Dan Hegai kasih wangi-wangian yang sangat wangi sekali, dan akhirnya 7 orang ya yang akan terpilih dari isi istana raja. Jadi dia dipindahin ke dayang-dayangnya di balai perempuan. Dan Esther tidak memberitahukan kebangsaannya, asal usulnya, karena sudah dilarang oleh Mordekai untuk tidak memberitahukan identitas aslinya dia. Ya. Nah, kan biasanya tiap giliran nih. Biasanya kalau audisi ya, kalau kalian lihat suka nonton audisi, itu giliran. Ya, audisi sama ini. Ini kayaknya audisi jadi ratu di sini. Audisi yang paling mahal menurutku. Ya. Jadi dia sebelumnya dirawat selama 1 tahun karena itu ngasih pakai wangi-wangian, mur, habis itu minyak-minyak lagi buat perempuan. Jadi intinya 6 bulan itu buat wangi-wangian sebenarnya. Akhirnya gadis masuk raja dan segala yang diminta harus diberikan kepadanya, dibawa ke istana raja. Ya. Pada waktu pedang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tapi sekali ini ke dalam ruangan. Jadi kayak ada gilirannya tersendiri, kalau kalian baca sendiri aturannya lumayan lah ya. Lumayan banyak juga audisinya ya. Dan Esther ya, giliran Esther ya, anak Abihail ya. Jadi Abihail nama ayah dari Esther atau Hadasa. Jadi saudara ayah Mordekai. Dia mengangkat Esther, anak mendapat giliran masuk untuk menghadap raja. Jadi Esther udah dapat giliran buat masuk menghadap Ahasiweros, dan ia tidak meminta apapun selain yang dianjurkan oleh Hegai. Jadi apa yang dianjurkan si Hegai tadi dia minta, dia lakukan. Pokoknya dia nggak minta yang macam-macam, nggak neko-neko. Nah, Esther dibawa masuk di raja ya. Maka Esther membuat semua orang jatuh cinta, apalagi Raja Ahasiweros. Dan Esther dibawa masuk menghadap raja ke istananya dalam bulan ke-10, yakni bulan Tebet. Waktu itu bulan Tebet. Nah, kalau kalian nanti cari tahu bulan Tebet sekarang itu jadi bulan apa, nanti kalian coba cari sendiri ya. Bulan Tebet ya, aku cari di kamus ya. Di bulan ya, bulan. Nah, bulan Tebet ya, berarti perkiraannya bulan Januari ya, bulan lalu, sekitar bulan lalu sampai bulan ini ya. Soalnya kalau Kislew kayaknya tanggal bulan Desember deh, 25 Kislev, nggak tahu ya, nanti coba kalian cari sendiri ya. Nah, Esther waktu itu kan dimasuk sekitar bulan Januari atau Desember ya, walaupun penanggalannya mungkin kurang tepat, kurang akurat maksudnya. Nah, dia menimbulkan raja dapat kasih sayang, jadi raja itu jadi suka sama Esther ya. Dibandingkan perempuan lain, ternyata Esther yang mendapat perhatian lebih khusus oleh raja. Dan akhirnya Esther menjadi ratu. Raja Ahasiweros menaruh mahkota kepada kepala Esther. Dan akhirnya Raja Ahasiweros membuat pesta yang besar dan dia sampai bikin pajak bebas. Iya. Maksudnya bebas pajak ya sekarang. Terus dikasih karunia anugerah ya sebagai layak bagi raja. Ya. Karena Esther semua ada hal-hal baik, misalnya
tadi pajaknya udah hilang gitu. Dan kalian tahu kenapa? Karena sebenarnya mereka Esther ini ada kasih, ya, ada kasih sehingga semua bisa jadi suka sama dia kayaknya gitu, ya. Oke, pelajaran hari ini singkat, bahwa walaupun di tengah latar belakang kita ini sebenarnya suram, tapi Tuhan tahu kalau kita akan dibuat Tuhan menjadi lebih baik hidupnya dengan rencananya, karena Tuhan menyiapkan rencana yang terbaik bagi anak-anaknya, ya. Baik, sekian firman ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Minggu depan kita akan membahas tentang Haman, ya. Dan sebelumnya kita akan membahas Mordekai, ya, yang ternyata ada rencana jahatnya, ya, dari para sida-sidanya itu atau gimana gitu. Mordekai yang mengetahui suatu kejahatan dari orang lain gitu. Nah, nanti kalian bisa lanjut baca kitab Esther-nya, ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.